Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Al Ustaz yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya beserta jamaah majelis taklim yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, pada Jumat yang ketiga, kita masih tetap melaksanakan rutinitas pengajian kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Pada malam hari ini kita bersama dengan Ustaz kita Haji Nakman Aziz SAG MPD. Ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, insya Allah kita masih tetap mengaji pada subuh Ahad tanggal 18 Juli 2021 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1442 Hijriah. Insya Allah kita akan mengaji bersama dengan Ustaz kita Haji Taufik wal Hidayah. Kiranya bapak-bapak, ibu-ibu dapat mengikuti dan menghadiri di musola yang berbahagia ini. Sebelum kita memulai pengajian pada malam yang berbahagia ini, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang mana kita niatkan, terutama kita hadiahkan pahala bacaan kita kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita bersama-sama, serta yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diri kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kepada diri kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bala yang ada di sekitar kita dan di negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi makhluknya. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiq wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Syekh Mu'anid rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a'una fid darani amin summa qala Allahumma ja'al hidayatan lis-sawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puja syukur kita kehadirat Allah yang telah mencurahkan nikmat karunia kepada kita. Dalam situasi pandemi, kita masih diberikan kesehatan,
kita berhadir bersama tetap untuk menghadiri masjid atau musola di dalam rangka mendekatkan, mentakarubkan diri kepada Allah. Karena pesan gubernur, jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan musola dalam situasi dan pandemi hari ini. Yang penting prokes tetap kita lakukan. Salah satunya adalah minum air jahe. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhirat diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Bapak Kenadiran Musola beserta seluruh jajaran, para bapak, ibu, majelis taklim, semoga kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah. Amin. Memanjang umur kita, dimurahkan rezeki kita, amin, dan dilunaskan hutang-hutang kita. Amin. Kaji ini malam kita akan mengaji tentang kajian tasawuf. Istilahnya juga disebut dengan kaji thoriqat. Sebenarnya istilah thoriqat itu lembaga atau organisasi dalam metode mentakarubkan diri kepada Allah. Sementara tasawuf itu adalah ilmu yang membersihkan tentang keberadaan jiwa kita. Kenapa begitu? Banyak manusia yang pada dasarnya tidak mengenal akan keberadaan dirinya. Padahal dalam istilah ilmu tauhid selalu diungkap kalimat awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu kamu harus kenal dulu kepada Allah. Lalu bagaimana cara mengenal Allah? Kaji tasawuf pun berbicara man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal akan Tuhannya. Pertanyaannya, siapakah dirimu ini? Siapakah dirimu ini? Ngakunya hamba Allah. Namanya ngaku ya boleh-boleh saja. Saya pernah bertanya kepada seseorang, Bapak siapa? Dia jawab, saya Pak Sudirman. Ada Pak Sudirman. Lalu saya bilang sama Pak Sudirman, maaf Pak, saya nggak nanya nama Bapak. Bapak itu sebenarnya siapa? Oh, saya tinggal di Jalan Ismailiyah. Saya balik bertanya, maaf, saya nggak nanya alamat rumah Bapak. Lalu dia jawab, oh, saya kerja di PTP 3 Nusantara. Saya pun tidak bertanya kerjaan Bapak. Sebenarnya Bapak itu siapa? Terakhir dia mengalami kebingungan. Siapa sebenarnya dirinya? Oleh karenanya kita mencoba untuk mengkaji siapa sebenarnya diri kita ini, agar pendekatan diri kita kepada Allah itu akan lebih jelas. Memang kalau konsep syariat, kalau kita ditanya pasti kita bicara dari mana kita ini, sedang di mana kita ini, dan mau kemana kita ini. Ini konsep syariat. Tapi kalau konsep tasawuf, ditanya tentang siapa dirimu, jawabannya jawabannya
kita ini seorang musafir. Kita ini dalam perjalanan. Kenapa begitu? Musafir tahu? Jauh. Musafir Jauh. yang jaga mobil itu parkir. Musafir. Musafir ini orang yang sedang dalam perjalanan. Dan pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini, semua kita ini menuju kepada aspek perjalanan. Maka ada orang yang belum berjalan, ada orang yang sudah mulai berjalan, ada orang pula yang sudah di tengah jalan, dan ada pula orang yang sudah sampai tujuan. Kalau kita ditanya, kita yang mana? Mulai berjalan, sedang berjalan, sudah di tengah jalan, atau sudah sampai tujuan? Jawabannya, kita sekarang masih jalan-jalan. Lalu kalau bicara aspek pengenalan diri dikatakan dalam ilmu tasawuf, kenali dulu dirimu. Rupanya diri kita ini, Bu, terdiri dari dua unsur yang menimbulkan satu unsur yang lain. Pertama, diri manusia ini terdiri dari jasad. Jasad ini yang muncul inilah yang sedang mengintai saya pada malam ini jasad ibu. Dan jasad kita ini yang nampak ini asal muasalnya dari tanah. Informasi ini dapat kita terima dari Allah surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ini dari saripati tanah. Maka jasad kita ini dari tanah. Kecenderungannya jasad ini juga ke tanah. Ya kan, Bu? Kalau dia makan, yang dimakan kok tanah. Yang dimakan, yang tumbuh di tanah. Kalau dia sakit, obatnya juga obat yang tumbuh di tanah. Kemudian kalaupun dia mati, pulangnya ke tanah. Dan kalau bisa dia bersifat seperti tanah. Jangan kita jasad diciptakan Allah dari langit, dari bumi, dari tanah, sifatnya langit. Paham itu maksudnya, Bu? Paham ya? Maksudnya sudah kita diciptakan dari tanah, kok sifat kita sifat langit? Itu orangnya suka meninggi, modelnya sombong. Nggak pantas manusia sombong karena asal muasalnya dari tanah. Kalau bisa dia sifatnya seperti tanah. Apa itu tanah? Dipijak-pijak tapi nggak marah. Dipijak-pijak tapi nggak marah. Bisa ibu seperti itu? Dipijak-pijak nggak marah. Kadang-kadang tanah itu disakiti, dicangkolin, tapi justru malah menumbuhkan tumbuhan yang sifatnya memberikan manfaat bagi orang lain. Itu artinya apa? Sifat tanah, kalaupun dia disakiti, tapi dia tetap memberikan kontribusi kebaikan kepada yang menyakiti. Paham ya, Bu?
Itu makanya dalam Islam agak beda dengan agama lain. Agama Yahudi, kalau ada orang yang menyakiti kita, balas Yahudi. Nasrani, kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Nasrani. Kalau Islam, kalau kamu misalnya disakiti, sebaiknya bisa kau tunaikan hakmu untuk mengembalikan menyakiti itu. Tapi sebenarnya memaafkan itu lebih baik. Itu makanya saya selalu ngomong, Pak, memaafkan orang lain itu bukan kewajiban. Itu adalah hak kita. Seandainya ibu disakiti sama tetangga, tetangga minta maaf, ibu tidak memaafkannya, itu hak ibu. Bukan kewajiban. Kalau kita nggak mengizinkan dia minta maaf, kita berdosa. Tidak, tak berdosa kita. Tapi justru karena tak berdosa itu, maka kalau kita memaafkannya, itu lebih baik. Karena bukan apa-apa kalau ada yang salah sama kita, kita tidak maafkan, ini terus terbawa sampai ke akhirat. Karena terbukti pidato orang meninggal dunia, apa dibilang? Kalau bapak ini yang meninggal ada salah, karena dia tinggal di kampung ini cukup lama, maukah bapak ibu yang hadir memaafkannya dan diucapkan itu? Itulah cerita salah. Kalau misalnya tidak kita maafkan, ini terbawa terus sampai ke akhirat. Dan ini nanti akan menjadi perkara terus menerus. Akhirnya orang sudah masuk ke surga, kita masih bicara, kau yang salah, kau yang salah. Orang sudah ke surga. Nah, itu makanya Islam menganjurkan kita untuk memaafkan. Produknya tidak baikun, karena baikun agak kejam. Tiada maaf bagi. Jadi jasad ini dari tanah. Kemudian jasad ini yang dari tanah tadi, dari saripati tanah, maksudnya jasad itu dimakan oleh mak kita, dimakan oleh bapak kita. Bapak itulah dari yang namanya sperma. Dari ibu itulah lahirnya ovum telur, kalau dalam istilah ilmu biologi. Begitu dia bersatu, disimpanlah pada fi qararin makin, tempat yang kokoh, namanya rahim. Makanya kalau kita Pak, satu keluarga, kemudian jumpa, kemudian kita ngobrol, itu namanya silaturahim. Tapi kalau misalnya kita nggak ada hubungan keluarga, kumpul seperti ini namanya silaturahmi. Bedanya silaturahmi sama silaturahim, kalau dia satu nasab, itu silaturahim. Tapi kalau berbeda nasab, maksudnya kan bapak kita kan beda-beda, nggak ada hubungan famili, itu disebut dengan silaturahmi. Kalau yang lompat-lompat pakai warna hitam, pakai sabuk, itu namanya pencak silat. Makanya harus bisa dibedakan mana silaturahmi, mana silaturahmi. Ditempatkan di sini Bu, pakai proses. Pertama, prosesnya itu 40 hari. Dia dalam bentuk sperma. Nutfah namanya. 40 hari berikutnya jadi alaqah. Berarti 80 hari, 40 tambah 40, 80. Jadi alaqah. Alaqah ini darah yang menempel pada dinding rahim. Inilah proses kita. Alaqah suka menempel. Menempel. Darah yang menempel pada dinding rahim.
Makanya saya selalu ngomong kalau kita punya kawan suka nempel kita ke warung, minta bayari makan, ini ala kok namanya, suka menempel. 40 tambah lagi dia jadi mudghah, segumpal daging. 40 berapa? 120. Pada usia 120, bahasa kita 4 bulan, kan gitu? Maka ditiupkanlah jasad itu dari ruh untuk masuk ke dalam. Dalilnya Al-Hijr 29, fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka setelah usia 4 bulan itu ditiupkan ruh. Rupanya ketika jasad ini ditiup ruh, hidup. Hidup. Begitu hidup, karena jasad dicampur ruh, jadikan jasmani, rohani, muncullah unsur baru yang disebut dengan jiwa. Jiwa inilah dalam bahasa Arab disebut dengan nafs. Nafs yang menyanyikan lagu akhirnya. Nafs. Kan itu ya Bu. Akhirnya aku menemukanmu. Kan gitu ya. Nafs. Bahasa Arab nafs itu adalah jiwa. Nafs ini posisinya di tengah-tengah ini, Bu. Ini jasad, ini ruh, ini nafs. Nafs ini di tengah-tengah. Dalilnya mana? Surat As-Saf. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah jasad ini diisi sama ruh, lahirlah unsur yang disebut dengan jiwa. Dan jiwa inilah yang disebut dengan sebenar-benar diri kita. Jadi bukan ini Bu, kalau jasad ini apa nih? Ini tangan kita. Kalau ini kepala kita. Yang kita sesungguhnya itu yang mana? Yang disebut dengan nafs atau jiwa. Jiwa ini pun akhirnya punya potensi. Kalau dia cenderung ngikut sama jasad, namanya fujur. Tapi kalau jiwa ini ngikut sama ruh, namanya takwa. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan jiwa ini kalau didominasi oleh jasad, namanya fujur. Fujur itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang ada ini Bu, namanya 2. Pertama amaroh, kedua lawamah. Amaroh ini inna nafsa la amarata bisu, nafsu amarah selalu mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Begitu juga lawamah yang tidak punya komitmen karena dia jatuh bangun. Prinsip dalam arti 2 nafsu ini ada di sebelah kiri kita. Yang backup siapa? Yang backup ini Bu, nafsu ini untuk mengarah kepada kejahatan supaya lebih kuat lagi di backup. Siapa yang backup? Bukan Satpol PP. Tapi yang backup adalah siapa Bu? Kalau bangsanya kan pertama Ajajil. Ajajil ini ibadah sama Allah 3000 tahun dia di surga sana Pak. Di langit yang ke-7. Rupanya waktu suruh sujud sama Adam nggak mau, namanya iblis. Rupanya jin ini jadi berubah, namanya iblis. Rupanya iblis ini pun sudah goda Nabi Adam, mengeluarkan Nabi Adam
Supaya karena sakit hati iblis ini, dia mau goda anak-anak Adam, kita lah disebut dengan Bani Adam. Bagaimana supaya kita ini semua nanti ahli neraka? Maka yang menggoda itu disebut dengan siapa? Hah? Setan, itu betul jawabannya. Tapi waktu jawab tolong arahkan mata ke bawah. Jangan sembari melihat saya. Ya, agak kurang enak nampaknya. Tapi kan ditanya, backupnya nafsu kejahatan ini siapa? Setan Ustaz. Pikirnya Ustaznya yang setan. Di backup oleh setan. Setan yang di sinilah dikenal dengan istilah kita namanya jin korid. Itulah sebenarnya. Nah kalau yang kanan ada juga keinginan kita, tapi karena ini potensi takwa, nafsunya disebut dengan nafsu la mulhamah dan nafsu mutmainnah. Nafsu mulhamah ini nafsu yang mendapatkan ilham, nafsu mutmainnah ini nafsu yang sudah mendapatkan ketenangan karena pendekatan takarub kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka dengan mengingat Allah, hati dan jiwa ini menjadi tenang. Kalau sudah tenang namanya nafsul mutmainnah. Maka kalau begitu, kalau Bapak Ibu mau tenang, memang rajin berzikir. Zikir syariat, la ilaha illallah. Zikir tarekat, Allah, Allah saja. Zikir hakikat, saja. Zikir makrifat, tak terucapkan lagi. Karena ilmu ketuhanan yang paling tinggi ini diam. Ujungnya diam, cuma menyaksikan saja. Maka sebenarnya banyak cakap, itu masih syariat. Macam aku ini kan banyak cakap. Masih syariat. Zikirnya masih la ilaha illallah. Nah ketika kita berzikir ini pun kita ada metodenya itu Pak, kurang memahami sehingga hanya ucapan bibir, walaupun itu tetap dipahalai mengucapkan zikir, tapi kadang tidak merubah karena tatanan zikir itu tidak sampai pada kejiwaan kita. Itu makanya ketika berzikir, kenapa orang-orang tarekat mengajarkan zikir metodenya itu seperti itu? Nah inilah ilmu tasawuf yang ketika dia disuruh kita berzikir, kemudian diajarkan cara berzikir, itu dunianya namanya tarekat. Maka kalau zikir la ilaha illallah dianjurkan, kita disuruh narik dari pusat sampai terus ke ubun-ubun. Karena pusat ini ada tanda kehidupan bagi sang bayi. Kemudian ubun-ubun juga tanda kehidupan bagi sang bayi itu. Makanya bayi kalau tidur, macam udah mati. Tapi ubun-ubunnya masih gerak-gerak, masih hidup rupanya. Maka ditariklah dari pusat ini menuju ke ubun-ubun. Kalau dalam istilah toriko disebut dengan lataib. Lataib ini di sini ada latifatul khofi, ada latifatul ahfa. Di sini ada di kening ini ada latifatul najib. Kemudian di sini ada latifatul kulul jasad. Maka disebut nadi. Begitu sebut la, baru ilahnya itu pukulkan ke dada sebelah kanan. Dada sebelah kanan di sini ada latifatul khofi, di bawahnya ada latifatul ruh. Maka la isi di latifatul sini atas, ilah hanya isi ke bawah. Jadi la ilaha, baru ilahnya kemari latifatul sirr. Di bawah yang bawah sini sebelah kiri latifatul qalbi. Jadi kolub ini hati itu di sini. Makanya ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu cara menghidupkan jiwa.
tengok kan, la ilaha illallah, ada yang tengok kanan tengok kiri. La ilaha illallah, banyak salah tengok tabrakan masuk ke makan. Gitu. Jadi konsep zikirnya seperti itu untuk menghidupkan ini tadi. Kenapa? Ada 7 dalam diri kita ini jalan masuknya syaitan dalam darah kita. Maka karena ini pintu-pintunya kita tutup dengan zikir. Sehingga berakhir dengan kalimat Allah di qalbun. Karena qalbun ini jantung yang selalu memompa darah. Dan ketika darah itu kita isi dengan kalimat Allah, kemudian darah itu akan disebarkan dalam tubuh kita. Sehingga darah kita ini, sum-sum tulang kita, semuanya dalam tubuh ini, supaya itu berzikir nantinya kepada Allah. Jadi metode zikirnya seperti itu. Kalau mengucapkan zikir, ya Bu, la ilaha illallah, itu zikir nafi isbat. Kita nafikan bahwa nggak ada Tuhan, kemudian kita tetapkan, isbatkan yang ada cuma Allah. Yang dimaksud nggak ada Tuhan itu yang mana? Kalau dia tidak mustaqniun an kulli ma siwahu wa mubtakirun ilaihi kullu ma'adahu, itu bukan Tuhan namanya. Kalau dia nggak kaya dari seluruh alam ini dan seluruh alam ini memang berhajat kepadanya, itulah yang pantas disebut Tuhan. Makanya kita nggak lepas pun dalam situasi susah seperti apapun, pasti kita ingat kepada Allah. Walaupun waktu senang kita sering lupa Allah. Dan saya sering mencontohkan ini. Kalau ibu naik pesawat, tiba-tiba pesawat di atas, jatuhlah banyak goyang-goyang pesawat itu. Sehingga ibu pun ketakutan waktu itu. Apa yang ibu sebut? Oh, itu pun goyang-goyang karena yang naik itu kapal kecil. Sebenarnya kepengen naik kapal besar, cuma nggak ada uang, kan gitu ya. Begitu kita merasakan sesuatu yang takut sekali, cuma hanya Allah lah yang kita sebut. Kenapa? Karena Allah Tuhan yang mustaqniun an kulli ma siwa. Dia yang maha kaya dari seluruh alam ini. Saking kayanya, Allah tak pernah mengambil manfaat dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan Pak, kita ibadah ini menyenangkan Tuhan, enggak. Nggak ada kaitan sebenarnya kita sholat ini terus Tuhan senang, enggak. Yang untuk nyenengin kita. Nah makanya dianjurkan kita melakukan ibadah, sebenarnya itu melakukan perintah Allah. Perintahnya kita suruh doa itu kan karena perintah. Padahal apakah doa ini bisa merubah dari yang sudah ditentukan? Karena 4 bulan dalam kandungan kita sudah ditentukan tentang langkah rezeki pertemuan maut kita. Ya doa itu nggak mungkin bisa merubah kalau sudah menjadi ketetapan. Tapi kalau Allah berkehendak mau merubahnya, ya bisa, orang dia punya hak prerogatif. Makanya kita disuruh berdoa. Doa ini perintah. Ini kalau kita sujud agak lama, itu kan kita doa itu. Doanya Allahumma inni. Terus a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kamar mandi kan? Ya. Doa diluruskan ini, Bu. Doanya diluruskan. Itu bukan lain itu ya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, kematian itu gak ada yang tahu. Tapi matikanlah aku dalam husnul khatimah. Itu makanya kalau kita berdoa memang jangan ditinggalkan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan berikan taubat aku sebelum mati
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan taubat sebelum aku mati, dan kalau aku mati berikan rahmat, dan sesudah matiku ampuni aku. Bahkan Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Nanti dalam sekarat jangan payah kalilah, jangan susah. Itu makanya Pak, adakah kita boleh memfatihai malaikat? Boleh. Kalau tadi kita memfatihai orang tua kita karena jelas Bapak balas budi kita terhadap orang tua. Kalau kita memfatihai malaikat boleh nggak? Boleh. Makanya sering-sering dipatihai 4 malaikat itu, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Wa summa khususon ila sayyidina malaikatu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Izrail. Apalagi malaikat Izrail ini sering kasih Fatihah. Supaya nanti kalau menyambut nyawa kita bisa 86. Nah, agak damai-damai. Ya, kalau selama ini dia kita berikan yang namanya Fatihah, kan gak galak kali nanti. Kenapa malaikat Israfil diberi tugas nyambut nyawa? Karena dialah yang menemukan tanah untuk diciptakannya. Asalnya Nabi Adam dari tanah, dan yang dapatkan itu malaikat Israfil. Israfil ya, bukan Bang Azrail. Jadi malaikat Jibril disuruh nyari tanah, nggak sanggup. Malaikat Mikail disuruh nyari tanah untuk Nabi Adam, nggak sanggup. Malaikat Israfil juga nggak sanggup. Malaikat itu pun nyari tanahnya karena terbuat manusia ini dari tanah yang namanya tanah apa nih? Tanah lempung ya, bisa bahasanya. Ya, kalau dicari di Arab sana kan nggak ada, tanahnya kan gurun pasir semua. Jadi konon ceritanya nyari tanahnya rupanya di sini, dekat-dekat Tidang sini, Jawa Tengah atau sekitar situ. Cuma karena di situ yang menunggu leluhur ini jin yang dicari Allah namanya Ajajin itu, waktu dia sudah bosan di daerah surga sana kan disuruh turun ke bawah, itulah ngambil tanah Jawa. Yang dikenal dengan istilah sabda Pak nagih janji ke Pak tahun 2025. Dia bakal turun. Perjanjian dengan Kiai Subakir, ketika Kiai Subakir diutus oleh Muhammad Al-Fatih dari Parsi untuk turun ke Indonesia, karena Indonesia ini tempatnya baik. Memang Indonesia ini beda sama tempat yang lain. Tanahnya subur, negerinya makmur. Dan kalau cerita tanah surga ya di Indonesia ini. Makanya kalau orang Indonesia dibilang nanti di surga banyak buah-buahan, ya nggak semangat orang di sini pun buah-buahan banyak. Nanti di surga sungainya mengalir, wah di sini pun sungainya mengalir. Makanya dulu orang menanamkan Islam ini berasal dari tata krama dan budi pekerti yang luhur itu yang ditanam. Bukan dari segi janji-janji surga itu enggak. Di sini cerita air luar biasa. Di Arab payah air. Makanya wajarlah perbandingannya di Arab. Kenapa lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik. Karena kalau nggak mandi pun tetap ganteng, tetap cantik. Nah, kalau di Indonesia ini kenapa diciptakan gini-gini lah macam kita ini nggak pesek-pesek, nggak macam. Karena mau di macam manapun ya gitu aja. Ini kondisi. Itu makanya dulu orang-orang di pesantren itu, anak-anak santri kalau bulan Ramadan sama kiainya kenapa disuruh tidur? Beda dengan posisi Arab. Arab pun kalaupun melek matanya di siang hari nengok sana sini, ya nggak ada godaan. Nah, kalau di sini kita puasa, bangun siang-siang kita tengok ada jambu, ada rambutan, ya kan terasa kepengen ada. Makanya sama kiai disuruh tidur. Baru mau zuhur, bangunkannya bingung. Nah, kiainya kepajak, beli mercon. Nah, itulah untuk bangunkan santri-santri. Makanya tradisi mercon selalu ada di sini.
Walaupun nggak membangunkan kiai, tapi minimal mempalakkan orang, kan gitu ya. Nah, inilah Bu ya gambaran kita. Ini malaikat Israfil. Jadi dibacakan Fatihah tak apa? Bacakan Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah, itu namanya tawasul ini Pak. Walaupun ada orang yang langsung ke Allah, gak bisa kita tawasul. Yang sekarang inilah paham-paham yang datang baru-baru ini, yang langsung sifatnya ke Allah. Ada kita kembali kepada Quran dan hadis. Cara sholat kita menurut Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu sebagaimana aku sholat. Memang kepalamu itu nengok Rasul sholat. Orang baru kemarin yang kamu lahir. Rasul udah beberapa abad yang lalu. Nah, ini banyak sekarang ini paham. Jadi wirid, nggak ada dalil. Banyak saja orang sekarang. Dalil baru kemarin ini. Makanya aku bilang ngajimu kurang dalam. Ngajimu itu belum jeru sehingga kamu sibuk memfatwakan yang sudah dibuat. Yang sudah dibuat ini ulama-ulama kita itu makanya konsep pegangan hukum kita Pak, yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa lah paham ahlus sunnah wal jamaah ini kita pegangi? Rujukannya hadis Rasul. Walaupun hadis itu rawinya Tirmidzi, tapi hadis ini dikutip oleh ulama besar kita Asy-Syarastani dalam kitab Al-Milal wan Nahar pada juz 1 halaman 11. Apa dikatakannya? Walladzi nafsi Muhammadin latab tariku ummati ala salasina wa sab'ina firqah wa wahidatun fil jannah wa sintanin wa sab'una fin nar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, umat Islam bakal pecah menjadi 73 golongan, tapi 72 binar, yang satu itulah masuk dalam surga. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa yang satu yang masuk surga itu? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita inilah yang ahlus sunnah wal jamaah, yang wiritan, yang tahlilan. Kalau ada orang meninggal kok pakai tahlil sampai 7 hari, kenapa? Itu memang dari hadis nggak ada, dari Quran nggak ada, tapi dari tabiin kan ada. Karena zaman ini kan dari Rasul menuju ke sahabat, menuju tabiin, tabiut tabiin, baru ulama. Ulama ini al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ibu, ya, kalau mengikuti Rasul, tanya dulu. Rasul zakat pakai apa dulu? Zakat fitrah. Pakai gandum, pakai kurma. Nah sekarang di masjid kita, musola kita kalau zakat ibu pakai apa? Beras. Pakai beras. Dia menyalahi Rasul. Orang Rasul pakai gandum, kok dia pakai beras. Nah inilah kadang-kadang makanya kita berhukum bukan hanya Quran hadis, walaupun tetap menjadi rujukan, tapi al-ulama, istimewa ulama sangat diperlukan. Dan satu lagi namanya qiyas. Qiyas itu menyamakan kedudukan. Kalau di masa Rasul makanan pokok gandum, di masa kita makanan pokok adalah beras, maka yang dijaga di makanan pokok itu silakan gandum pada masa Rasul, dan di tempat kita tetap beras karena itu makanan pokok. Itu dia Bu. Ibu, Bu, paham ya? Karena memang ya kadang-kadang ini orang awam sasarannya Pak. Begitu dihantam ya nggak ngerti lah orang awam. Macam pernah kejadian Pak waktu zuhur itu aja innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selesai ajar langsung dituding. Kok baca innallaha wa malaikatahu, mana Qur'annya, mana hadisnya? Orang memang dia tukang ngajar, nggak diajari Quran hadis. Tiba-tiba saya sholat di situ, Nabi bisa maku, Pak itu Pak, protes saya katanya kok pakai inallah, mana orangnya? Lalu selesai sholat nanti saya. Selesai sholat dia udah lari duluan. Jumpa kita takut loh. Padahal bukan corona, takut. Inilah kadang-kadang yang terjadi. Kita ini beragama tetap
melestarikan tradisi dan mengembangkan inovasi. Yuk, ini dipahamkan. Paham ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang diminta dalam konsep diri ini apa? Jiwa tadi. Jiwa kalau mengikuti jasad berarti nafsunya amarah dan mulhamah. Amarah ini tukang marah juga. Amarah ini unsurnya ya api. Yang tukang marah kan api. Naik tensinya. Kalau yang namanya lawamah, ini lain pula. Unsurnya apa? Unsurnya tanah. Tanah ini mengarah kepada nilai ketamakan dalam diri. Itu makanya sifat ragu, sifat tamah. Kayak Nabi Adam itu Pak, sudah diciptakan di surga. Kok dia harus memakan buah khuldi? Karena buah khuldi itu artinya kekal. Dan setan dengan provokasinya memang pas. Kalau nggak kau makan, kamu tidak kekal. Jadi karena kau pengen kekal, dimakan. Siapa yang makan pertama kali? Bininya. Makanya kenapa bininya Siti Hawa? Karena Hawa inilah yang disebut dengan konteks hawa nafsu itu. Jadi sebagai simbol Siti Hawa. Siti Hawa. Sebagai simbol, maka termakanlah sampai ke perut. Dan Nabi Adam dimakan sampailah ke leher. Inilah tanda yang sampai sekarang menjadi wujud. Kalau laki-laki nampak buah jakun istilahnya. Makanya kemarin ada kok rambutnya panjang, hidungnya mancung, alisnya tebal, cantiknya minta ampun. Tapi kok ada jagunnya? Nah ini. Rupanya itu tadi. Dia laki-laki tapi macam perempuan. Macam wanita. Dalam bahasa kita disebut dengan istilah bencong. Karena dia laki-laki juga dia perempuan, maka kalau meninggal nanti doanya kalau laki-laki Allahumma firlahu, kalau perempuan Allahumma firlaha, kalau dia ya Allahumma firlahuha wa abihuha. Pakai dua-dua terangkap. Tapi enggak gitu, dikembalikan kepada jenis kelaminnya. Itu dalam persoalan doa. Jadi kalau begitu, apa buktinya kita merantau? Nanti kita ini bakal pulang. Kalau sudah pulang ceritanya, jasad pulang ke tanah, ruh ini pulangnya ke Tuhan. Karena dia dimensi ilahi. Maka siapa sebenarnya yang akan mempertanggungjawabkan dan yang akan pulang kampung? Itulah yang disebut dengan jiwa. Lalu kenapa kita dalam mengirim doa macam tadi kok nggak disebut summa khususon ilan nafs? Tapi kenapa summa khususon ilan ruh? Karena apabila jasad ini sudah berpisah dengan ruh dan jiwa juga sudah keluar, maka jiwa dibangsakan dengan ruh itu sendiri. Maka penyebutannya summa khususon ilan. Itulah nanti yang akan ditanyai mayit di dalam kubur. Dialah yang akan menerima nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau siksa kubur mengerikan, karena kata ida laila, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dimakan api. Itulah sebagai balasan. Tapi kalau nikmat kubur, naumatul urus, tidurlah kamu di dalam kubur ini seperti tidurnya pengantin baru. Karena disiapkan 70 hasta tempat tidur yang empuknya luar biasa. Tidur pengantin baru. Begitu melek, loh kok sudah hari kiamat ya? Cepat betul ya. Karena dia tertidur cukup enak dalam kubur itu. Maka dibangsakan tidur pengantin baru. Itu bahasanya, kalaupun aplikasinya tak beda. Karena ada jamaah yang dikatanya, ibu tahu tidur pengantin baru? Mana dia jawab, seingat saya gak tidur-tidur Pak.
Ini beda versi. Inilah cerita jiwa. Maka kalau begitu Bu, sambungan ayat apa? Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Maka kenapa diperlukan kita ngaji? Ngaji itu rupanya singkatan dari ngasah jiwa. Sebenarnya ketika kita ngaji ini adalah untuk mengasah jiwa kita. Mana dalilnya? Suka hatiku. Kalau ditanya dalil payah. Yang penting cocok mainkan. Itu adalah dalam makam. Oke, thank you very much. It's nice this year again because sudah malam ya ini karena protokol kesehatan. Yang boleh malam. Ya silakan. Ya. Jadi kan tadi saya bilang, kenapa kita musafir? Karena kita bakal pulang. Dan ketika pulang akan dikembalikan kepada unsurnya. Jasad pulang ke tanah karena dia dari tanah. Ruh pulang ke Tuhan karena dia dimensi dari Tuhan. Makanya ada kalimat yang saya baca tadi dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan apabila telah sempurna kejadian jasad itu, kutiupkanlah ruhku, kata Allah. Tapi ruhku yang dimaksud itu bukan berarti ruhnya Allah, tapi ruh yang diciptakan oleh Allah. Dan ruh ini kondisinya stabil. Dia hanya menjadi dutanya Allah. Sementara jiwa itu yang punya peranan, dia mau ikut kemana. Makanya ruh balik ke Allah, yang tertahan dalam kubur itu adalah jiwa kita. Makanya orang meninggal dunia yang dipanggil apanya Pak? Jiwanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa kalimat nafs? Karena jiwa. Kenapa pula dia meninggal? Karena dia diundang Allah sebutannya nafs, bukan ruh. Yaitu ia ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalimat kalau dia mati tenggelam, jasadnya mungkin dia tetap di sini. Jasadnya di air. Misalnya dia pulangnya ke tanah juga. Kan gitu. Ruhnya ke Allah. Kalau jiwanya tadi tetap ke alam barza. Karena jangan bayangkan proses alam barza itulah kuburan jalan halal. Itu memang untuk nanam jasad. Tapi ada juga kadang antara jasad, antara jiwa ada keterkaitannya. Kalau Allah mau tunjukkan seperti yang terjadi di tanah kusir kuburan Jakarta, ada orang yang ditanam baru 1 jam, begitu dibongkar jasadnya sudah pecah kepala, perutnya keluar semua isi. Rupanya dia mendapatkan azab siksa kubur. Karena itu untuk menunjukkan sama yang hidup. Sebagai ibroh itu bisa saja kaitan. Tapi jiwa tetap di alam berjasa. Ya, kita gitu. Jadi nanti proses perjalanannya kita akan tahu. Soalnya kita ini mengikuti Isra Mi'raj ini Pak. Isra Mi'raj Nabi mengikuti alam nasur, alam dunia. Kemudian masuk alam jabarut, alam goib, makhluk jin, para wali di situ. Baru alam malakut, alam para malaikat. Setelah itu baru alam lahut, alam Tuhan. Kita ini berjalan menuju sana. Nah sekarang ini kita berjalan masih alam nasur. Kalaupun kita beramal, berzikir, masih kesadaran jasad. Kesadaran jasad itu Pak, kalau kita sholat Allahu Akbar, ada gatel-gatel masih gini, itu kesadaran jasad. Kita zikir, wah, ilah, tirakat sendirilah di rumah. Begitu mau tidur ngambil wudhu, ngadep ke kiblat, zikirlah supaya mendekatkan diri. Tapi kok pegel kaki ini. Terakhir habislah zikirnya pun gak lama-lama karena pegel kaki. Itu pasti kesadaran jasad, kesadaran raga. Tapi kalau sudah nggak terasa itu semuanya, kita masuk pada kesadaran jiwa. Kalau sudah kesadaran jiwa, itu percikan-percikan cahaya itu akan turun. Karena ibarat hati ini ibarat gelas, Bu. Gelas kalau bersih diisi dengan teh manis, maka akan diminum.
Gelas bersih terisi dengan kopi akan terminum. Tapi kalau gelasnya kotor, nggak akan mungkin teh manis kopi akan masuk. Nggak akan mungkin kalau kolbun hati kita ini belum bersih, nur cahaya Allah itu akan turun dalam kolbun dan hati. Maka bersihkan dulu. Sifat hasad dibuang, dengki dibuang, sombong dibuang, pamer-pamer dibuang, ini semua. Sehingga bersih gelas itu, nur cahaya Allah itu akan turun kepada kita. Jadi seperti itulah pola. Oke, thank you. Ada lagi? Ada sebagai golongan sekarang dia bilang kita nggak perlu mengikuti empat mazhab, ijma ulama ataupun qiyas. Apakah golongan itu bisa katakan yang benar? Jadi itulah sebenarnya yang berpendapat kembali kita kepada Quran dan hadis. Saya pernah dibilang juga, Ustadz harus kembali kepada Quran dan hadis. Saya bilang kamu yang kembali. Orangnya aku nggak kemana-mana. Kamu yang sudah entah kemana-mana itu balik lagi ke Quran hadis. Nah kalau kita kembali hanya Quran saja, hanya hadis saja, munculnya apa? Interpretasi terhadap pemahaman Quran, interpretasi terhadap pemahaman hadis. Sementara ilmu dia nggak cukup di situ. Bahasa kita ngajinya belum jeruk, sehingga dia tidak bisa mentakwilkan, menafsirkan Quran, mengkondisikan hadis. Yang muncul apa? Itulah pemahaman-pemahaman yang menyalah. Yang menyalah saya katakan. Kenapa begitu? Karena tidak dituntun oleh ulama. Makanya kalau cerita Quran, cerita tafsir, kita punya tafsir dari ulama-ulama kita. Apakah tafsir Jalalain, apakah tafsir Ibnu Katsir, ulama-ulama kita. Itu jadi rujukan. Jangan kita terjemahkan kita sendiri. Ini karena kalau kita terjemahkan kita sendiri, mulai terjadi akhirnya paham yang memahamkan ini menjadi paham yang musabbihah, menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk. Karena pernah nanya sama saya, Ustaz, apa itu makna kalimat summastawa alal ars? Allah bersemayam di atas aras. Ku bilang kekuasaan Allah meliputi sampai ke arasan, sampai ke kursi arasan. Kekuasaan Allah. Mana dia bilang, kalau guruku bilang beda Ustaz. Apa itu? Allah duduk di kursi arasan. Lalu aku tanya, duduknya seperti apa? Ya duduk seperti kita. Berarti kan menyamakan kedudukan Allah. Seolah-olah Allah itu perlu kursi. Yang perlu kursi itu DPR, bukan Allah. Kan gitu. Kan sama, duduknya seperti kita duduk. Berarti sama lah Allah sama makhluknya. Padahal kita ngaji laisa kamisli syai'un. Allah berbeda dengan yang lain. Lain kawan itu tanya juga, kalau begitu kursi sama Allah duluan mana? Ya duluan Allah. Jadi sebelum kursi diciptakan, Allah duduk di mana? Bingung dia duduk di mana ya Pak? Jawab, duduk di kepalamu itulah pala. Ini penafsiran yang kita tetap butuh ulama, tetap butuh yang namanya hukum kias. Itu yang menjadi rujukan kita yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Satu lagi Ustaz, setiap bid'ah itu sesat. Jadi setiap sesat itu tempatnya neraka. Justru berdoa sesat. Apakah itu? Kalimat itu benar, tapi makna pemahaman yang bid'ah itu yang menyangkut soal akidah, bukan yang menyangkut soal konsep syariah. Perbedaan pendapat dalam konsep syariah itu biasa dan memang terjadi karena itu muncul Nabi sholat berbeda meletakkan tangan, itu selalu terjadi. Nah kalau ada orang yang melihat Nabi sholatnya seperti ini, itulah yang jadi rujukan. Oh Nabi sholat di sini letak tangannya, ada yang di sini pula, ada yang kemari pula. Nah, itu rujukan dalam hal sholat. Itu tidak apa-apa terjadi perbedaan, namanya furu' cabang. Tapi kalau yang dimaksud dolalah itu apabila terjadi perbedaan menyangkut akidah. Loh, soal akidah ini gak bisa macam-macam. Salah sedikit saja bisa kafir, keluar kita dari Islam. Makanya kita menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Makanya dikatakan bid'ah dolalah itu bid'ah yang menyangkut tentang persoalan akidah, bukan menyangkut tentang persoalan kehidupan yang tidak dilakukan Nabi terus kita lakukan sekarang, itu langsung bid'ah.
Banyak nanti kalau kita bahas tentang Nabi juga nggak buat, sahabat yang buat pun bisa kok. Kan gitu. Seperti contoh ketika sahabat begitu dia bertakbir, dia membaca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wasubhanallahi bukratan wa asila. Ketika selesai sholat ditanya sama Nabi, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabiro? Bukan dari Nabi. Nabi nanya sahabat, lalu sahabat itu pun ngomong, saya ya Rasulullah. Kenapa? Rupanya para malaikat itu turun berkat bacaan itu tadi. Itulah yang menjadi pegangan sama kita. Makanya doa iftitahnya kita baca Allahu Akbar kabiro. Itulah jadi landasan. Walaupun ada yang ngamalkan Allahumma ba'id baina, ya silakan. Perbedaan tidak ada persoalan dalam menyangkut ruang lingkup syariat atau ibadah. Tapi yang beda tauhid ini jadi masalah. Jadi kita tetap pegangin namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup ya Bang? Boleh. Ibu? Enggak ya? 10 ya Bu? Ya, 10. Ya 10. Betul ya Bang? Baik, kita tutup dengan berserah diri kepada Allah. Kita berdoa kepadanya semoga taufik dan hidayahnya tetap diberikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ja'al jama'ana hada jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum. Taqabbal ya karim.